Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Wahyuni dengan NIM 8603249993. Baik, dalam penugasan kali ini tentunya untuk pengerjaan tugas tutorial online 3 mata kuliah filsafat ilmu. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam pendidikan, pilar berarti dasar, tiang, penyangga atau prinsip utama yang menjadi pondasi dan kekuatan sistem pendidikan agar berjalan kokoh, terarah dan mencapai tujuan mulia. Pilar bukan sekedar aturan, melainkan nilai dan panduan yang menjiwai seluruh proses pendidikan, mulai dari cara mengajar, membentuk karakter, hingga menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, berakhlak dan berguna. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya berfokus pada pengetahuan semata, bukan pembentukan manusia seutuhnya. Salah satu contoh nyata, pilar pendidikan nasional Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntut pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak tapi juga membentuk hati dan perilaku sesuai nilai luhur bangsa. Nah, yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3 ungkapan terkenal beliau adalah inti dari filosofi pendidikan nasional yang menggambarkan peran pendidik dan dinamika pembelajaran. 1. Ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh pendidik atau guru orang tua harus menjadi teladan nyata dalam sikap, perkataan dan tindakan. Peserta didik lebih banyak belajar dari apa yang dilihat dan daripada apa yang didengar. 2. Ing Madia Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, pendidik hadir di antara peserta didik untuk memotivasi, membangkitkan keingintahuan, dan mengembangkan potensi mereka. Peran ini menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, Tuturian Dayani. Di belakang memberi dorongan, pendidik tidak mendominasi, melainkan mendukung dan memberikan peserta didik berkembang sesuai bakat dan minatnya, memberikan bantuan saat dibutuhkan agar mereka mampu mandiri dan berkreasi. Intinya, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia dengan pendidik sebagai pemimpin, pembimbing dan pendukung, bukan penguasa. Kemudian 3. Relevansi dan tantangan penerapan di era digital. 1. Ngarso sung tulodo. Sangat relevan karena di era digital peserta didik mudah meniru perilaku di media sosial. Guru harus menjadi teladan literasi digital, cara berkomunikasi sopan, memverifikasi informasi, dan menggunakan teknologi untuk hal positif. 2. Ing Madia Mangun Karso. Di pembelajaran daring, guru hadir di tengah siswa lewat forum diskusi, ruang kelas maya, atau media interaktif untuk membangkitkan semangat belajar meski tidak bertatap muka langsung. Literasi digital dikembangkan dengan melatih siswa mencari, mengolah, dan menyajikan informasi secara kritis. 3. Tuturian Dayani. Guru memberi kebebasan siswa mengeksplorasi materi lewat sumber belajar online, mengajarkan proyek kreatif, sementara guru hanya memandu dan mengevaluasi hasilnya. Ini melatih kemandirian dan kreativitas di dunia digital yang luas. Kemudian tantangannya, 1. Pembelajaran daring. Tidak semua siswa punya akses internet atau perangkat yang memadai, sehingga kesempatan belajar tidak merata. Sulit mengawasi dan memastikan siswa benar-benar belajar, bukan hanya menyalin jawaban. 2. Literasi digital. Banyak informasi palsu, ujaran kebencian, atau konten tidak pantas beredar. Tantangannya adalah mengajarkan siswa memilah informasi tanpa membatasi kebebasan berpikir. 2. Karakter peserta didik. Interaksi berkurang membuat empati dan rasa hormat menurun. Siswa cenderung lebih terbuka di dunia maya tapi kurang sopan atau kecanduan gawai yang mengganggu fokus belajar. 4. Peran guru. Guru harus beralih dari penyampai materi menjadi fasilitator dan pembimbing serta menguasai teknologi yang terus berubah. Banyak guru belum siap secara keterampilan maupun sarana. Contohnya, saat pandemi, pembelajaran daring diterapkan tapi banyak siswa di daerah terpencil tidak bisa mengikuti. Guru harus berinovasi, membuat materi sederhana lewat pesan singkat atau radio, tetap berusaha memberi contoh dan semangat meski terbatas. 4. Refleksi. Pilar Ki Hajar Dewantara menjawab masalah pendidikan nasional saat ini. Masalah utama pendidikan Indonesia saat ini, ketimpangan akses kualitas pembelajaran yang masih berpusat pada guru, rendahnya karakter dan kesiapan menghadapi era digital. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban karena 1. Mengembalikan esensi pendidikan. Fokus pada pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekedar nilai akademik. Ini mengatasi masalah rendahnya karakter dan etika siswa. 2. Peran guru yang tepat. Guru tidak lagi sekedar pemberi materi, tapi teladan dan pembimbing. Ini menjawab tantangan di era digital di mana siswa punya banyak sumber informasi, tapi butuh arahan yang benar.
3. Pendidikan yang berpusat pada siswa. Prinsip Tut Wuryandayani mendorong pengembangan bakat dan minat, sehingga pendidikan tidak seragam dan bisa memunculkan potensi unggul setiap anak. 4. Nilai kearifan lokal. Filosofi ini adalah milik bangsa sendiri, sehingga lebih cocok diterapkan dibanding teori asing yang belum tentu sesuai budaya Indonesia. Jadi kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan konsep kuno tapi panduan abadi jika diterapkan dengan adaptasi teknologi pendidikan Indonesia dan bisa melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu bersaing di dunia digital tanpa kehilangan jati diri bangsa.